Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Malam yang disiarkan secara langsung dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Luar biasa kasih Tuhan yang boleh mempertemukan kita walaupun secara virtual, tetapi kita juga boleh menikmati perjumpaan yang indah. Dan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2020, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bersama-sama merenungkan dan juga melihat kedalaman firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu mari saudara-saudaraku, kita semuanya mengarahkan hati dan pikiran ini pada Tuhan menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat berbahagia karena Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau membiarkan kami seorang diri menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang kami alami. Tetapi Tuhan selalu ada, Tuhan bersama dengan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oh Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami semua dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan firman ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan melangkah sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, karena kami semua telah siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Malam ini saudara-saudara kita akan membaca bagian kitab Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam ini. Saudara yang kekasih, saya mengambil tema menemukan yang hilang. Menemukan yang hilang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita memiliki sebuah benda yang sangat kita sayangi, lalu itu hilang, pasti saudara-saudara kita berusaha untuk mencarinya. Misalnya saja, kalau kita punya sebuah emas, cincin misalnya, yang hanya berukuran atau yang beratnya hanya 2 gram. Pasti kita berusaha untuk mencarinya. Kesana kemari kita berjuang supaya kita boleh mendapatkan kembali cincin itu. Semua dibongkar, baik di meja, atau mungkin di tempat tidur, atau mungkin di rak-rak buku kita, atau di tempat-tempat yang biasa kita meletakkan cincin itu. Wah, ini perjuangan berat supaya kita memperolehnya. Nah, ketika kita menemukan cincin itu saudara-saudara, perasaan hati kita begitu berbahagia. Perasaan hati kita begitu gembira. Karena yang hilang itu boleh kita dapatkan. Saudara yang kekasih, dalam perumpamaan ini tentang dirham yang hilang. Apa sih dirham itu ya? Mungkin itu pertanyaan kita. Apa itu dirham? Tradisi Yahudi mengatakan seperti ini, bahwa dirham itu saudara-saudara
adalah tanda pengikat perempuan Yahudi dalam pernikahan. Nah, dirham itu berjumlah 10 keping. Dia berjumlah 10 keping dan masing-masing dirham itu dilubangi. Lalu kemudian diikat secara berantai menjadi 10 keping. Jadi kalau 1 keping hilang, tentu tidak berguna. Tidak akan membuat orang bisa melihat, wah ini sebagai satu kesempurnaan untuk mengikat seorang perempuan. Nah, perumpamaan inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dirham yang hilang. Saudara-saudara, apa yang kita mau lihat? Ternyata dari perumpamaan ini, saudara-saudara, ini tentang prioritas mencari orang yang hilang. Dan Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan ini kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat, dengan mengatakan, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan? Jadi benar kan? Jadi mesti lengkap 10 dirham itu. Kalau 1 hilang, apalagi 2 atau 3, itu sudah sangat tidak sempurna. Tapi dia harus 10 dan diikat secara berantai sebagai tanda pengikat pada perempuan. Nah, saudara, Yesus melontarkan ini, bagaimana kalau hilang 1? Apakah tidak dicari? Pasti berusaha untuk dicari. Pasti berusaha untuk ditemukan. Supaya dia lengkap, supaya dia sempurna. Dirham ini mau menggambarkan seperti ini, saudara-saudara, bahwa kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang jatuh dalam pencobaan, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran di mata Tuhan, apakah hati Tuhan tega membiarkan orang itu hilang? Apakah hati Tuhan membiarkan manusia itu terus berada dalam dosanya? Apakah Tuhan tidak mencari, tidak berusaha menemukan dia? Nah, dijawab dalam bagian firman Tuhan, ternyata tidak. Ternyata perempuan yang kehilangan 1 dirham ini, dia mencari. Dan ketika dia menemukan, dia bersuka cita. Ini juga gambaran bahwa demikian juga dengan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan terus mencari kita dimanapun kita berada. Kita adalah orang yang jatuh di dalam dosa. Kita adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Kita adalah orang yang kadangkala tidak menyaksikan Allah dalam hidup kita. Kita kadangkala menganggap kehadiran Tuhan tidak ada gunanya. Kita kadangkala menyaksikan bahwa kitalah yang mampu menghadapi hidup ini. Padahal tidak. Kita lemah karena kita manusia yang penuh dengan dosa. Nah, Tuhan, saudara-saudara, tidak membiarkan keadaan kita manusia begitu terus. Dia berjuang, dia mencari kita. Anakku, anakku, di mana engkau berada? Tuhan menginginkan supaya kita ini sungguh-sungguh dapat ditemukan, supaya kita berbalik datang pada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau Tuhan menginginkan kita berbalik datang pada Dia, karena Tuhan ingin kita memperoleh kehidupan yang lebih indah di dalam cinta kasih Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita ini kita perhatikan saudara-saudara bahwa ketika dirham itu hilang, lalu kemudian upaya seorang perempuan mencarinya. Apa yang dilakukan? Ia menyalakan pelita. Dia nyalakan pelita. Pelita supaya dia bisa menemukan dirham itu. Nah, Tuhan juga hadir. Dia memberikan pada diri kita, pada kehidupan kita firman-Nya. Dia berikan supaya firman itu akan menerangi hidup kita. Dan kita sadari kesalahan kita sadari tentang perbuatan kita, lalu kita datang pada Tuhan. Dia berikan pada diri kita, yaitu supaya kita rindu mau dekat pada Tuhan. Dia berikan pada diri kita supaya kita selalu datang bercakap-cakap, berdoa kepada Dia. Itu yang dilakukan. Sebab dengan adanya terang yang diberikan dalam hidup kita, menerangi seluruh hidup kita, maka kita ini boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Lalu saudara-saudara, setelah pelita itu menyala, maka kita akan mengenal yang mana kehendak Allah, yang mana yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita.
Ya, semoga kita memahaminya ini sehingga kita tidak terus berkancah di dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Nah, ketika semuanya sudah kita rasakan, lalu di sini perempuan ini, saudara-saudara, dia menyapu rumahnya bersih. Artinya apa? Artinya kita sudah menemukan Tuhan. Karena Tuhan mencari kita, kita ditemukan oleh Tuhan, kita merasakan tenang bersama dengan Tuhan. Kita memperoleh pelita yang menerangi hidup kita. Nah, makanya semua yang salah itu dibersihkan. Jangan lagi kita hidup di dalam kehidupan lama, manusia lama. Jangan lagi kita melakukan yang lama yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi hari ini, saudara, bersihkan semuanya. Hiduplah dengan kebenarannya, hiduplah dalam kasihnya, hiduplah dalam kekuatannya, hiduplah dalam kemurahannya, sehingga hidup kita ini berkenan bagi Allah. Saudaraku, dirham yang hilang itu ditemukan dan bersukacita. Kalau Tuhan menemukan dirimu, diriku, diri kita semua, lalu Dia menghapus dosa kita, lalu Dia berikan kehidupan kekal, lalu Dia berikan pelita yang menerangi kita berjalan di dalam dunia, maka tanggalkan semua yang lama, lalu hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan di mana Tuhan terus berusaha supaya kita ini fokus pada Dia, datang pada Dia. Karena itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi janganlah kita menjadi dirham yang tidak berguna, tetapi harus berguna. Terus Tuhan cari, terus Tuhan sayangi, maka hiduplah di dalam kemurahan-Nya. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 388. Mari saudara kita satu di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau melihat hidup kami. Engkau tahu seringkali kami jauh daripadamu. Engkau tahu seringkali kami hilang dari pandangan mata Tuhan. Karena kami manusia yang berdosa Tuhan, yang seringkali tidak puas dengan kehidupan ini, yang seringkali menganggap bahwa hidup kami haruslah lebih baik dari orang lain, yang seringkali membuat kami senantiasa mau hidup kami berjalan sesuai dengan keinginan kami. Tetapi sesungguhnya tidak demikian.
karena kami adalah orang yang Tuhan atur. Dan karena itu ketika kami hilang, Tuhan, ajar kami untuk sadar bahwa sesungguhnya Tuhan menunggu kami. Ajar kami untuk selalu berseru dan datang kepadamu. Sebab ketika kami datang kepadamu, maka Engkau akan membersihkan kami dari segala kesalahan dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih untuk firman ini, biar kami semua diberkati dengan firman ini. Tuhan berkati setiap orang yang menyaksikan renungan malam ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, biar kami senantiasa hidup sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau kasihi seluruh kehidupan jemaat-Mu, biar kami sehati sepemikiran untuk membangun kehidupan lebih baik. Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terus bergumul dengan suasana ekonomi, Tuhan kuatkan mereka. Yang terus berada dalam pergumulan-pergumulan dengan sesama, Tuhan topang mereka, biar damai sejahtera-Mu menjadi milik mereka. Yang berduka Tuhan juga hiburkan dan hiburkan selalu. Oh Bapa, ada banyak tantangan yang kami rasakan, tapi kami selalu percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Immanuel yang menyertai hidup kami. Kasihi kami Bapa, peliharakan kami Tuhan. Engkau mengasihi jemaat-Mu, mengasihi majelis, mengasihi saudara-saudara kami dari kepanitiaan pemilihan yang terus berjuang untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga dapat selesai dengan baik. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau berikan hikmat bagi pemerintah memerintah dengan bijaksana. Engkau mengasihi saudara-saudara kami para tenaga medis yang terus berjuang membantu saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Semoga mereka tetap setia dalam tugas ini dan lindungi juga mereka agar mereka tidak kena virus, tetapi mereka memiliki kekuatan imun tubuh yang baik merawat sesamanya. Oh Bapa, Engkau terus menopang kami dalam hidup ini. Jaga kami malam ini. Kiranya kami melewati malam ini dalam ketenangan, dalam sukacita bersama dengan Kristus Tuhan kami yang sangat baik. Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa kami. Kami bermohon di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saudara yang kekasih, demikianlah seluruh renungan malam kita pada saat ini. Tentu saudara-saudara firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Semoga saudara diberkati dengan firman ini dan teruslah menyaksikan renungan malam dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan bersamamu akan terus menopangmu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka. Dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya. Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua dokumennya adalah
syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca, apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken. Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan, ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam, dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya, lalu kemudian lem, jangan lupa dilem, ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan, dan Tuhan akan memilihkan kita penatua diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.